Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hernawati Batong, ngirim 10/2021-8185. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka, di mana saya akan menjelaskan tentang apa arti dari kurikulum merdeka, kemudian apa manfaat, karakteristik, profil Pancasila, dan implementasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa arti dari kurikulum merdeka. Nah, arti dari kurikulum merdeka yaitu materinya itu bersifat esensial, di mana materi tersebut yang disampaikan oleh pengajar itu bersifat mendasar atau singkat, atau materinya tidak terlalu padat. Nah, yang kedua yaitu manfaat. Nah, manfaat kurikulum merdeka ini yang pertama untuk pengajar, memiliki waktu untuk mengembangkan karakter atau mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, manfaatnya bagi peserta didik yaitu mereka mampu mengetahui atau mereka dari materi yang singkat ini mereka mampu menangkap apa yang disampaikan oleh pengajar. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik. Karakteristik ini proses pembelajarannya itu disusun untuk mengembangkan soft skill atau karakter. Yang kedua, pada faktor esensial ini memiliki waktu yang cukup dalam pembelajaran. Nah, dari situ ketika kita memiliki waktu yang cukup dalam pembelajaran, kita mampu mengetahui apa isi dari materi tersebut. Yang ketiga itu fleksibel. Guru itu memberikan pelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, yang ketiga yaitu profil Pancasila, di mana profil Pancasila ini ada 6. Yang pertama yaitu beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kita mampu memiliki ajaran agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Namun perlu kita ketahui bahwa kita harus menghargai adanya perbedaan di dalam agama kita masing-masing. Nah, contohnya kita yang beragama Kristen, kita mampu menghargai agama yang ada di luar sana. Misalnya agama Islam, Buddha, kemudian Konghucu. Nah, di situ kita bisa menghargai agama kita masing-masing. Nah, yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, di sini berkebinekaan global itu kita mampu menghargai budaya kita. Nah, misalnya kita di Toraja, kita memiliki budaya Toraja, banyak kegiatan yang kita lakukan. Kemudian dalam berkebinekaan global ini kita bisa saling menghargai. Nah, budaya kita juga dengan budaya lain itu berbeda-beda. Nah, dari situ kita bisa saling menghargai antara budaya yang kita miliki di tempat tinggal kita masing-masing. Nah, yang ketiga itu bergotong royong. Di dalam gotong royong ini kita mampu bekerja sama dengan orang-orang. Misalkan dalam sebuah masyarakat ada karena kita di lingkup Toraja ada pesta. Nah, di situ sebelum pesta tersebut dilakukan, mereka melakukan misalkan mereka melakukan pemondokan. Nah, di situ kita melakukan gotong royong. Nah, di dalam gotong royong ini pekerjaan yang kita laksanakan itu bisa lebih mudah, bisa cepat selesai, dan dari dalamnya kita bisa merasakan bahwa
kebersamaan itu tetap ada. Yang keempat itu mandiri. Nah, berbicara tentang mandiri, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita bisa melakukan apa yang menurut kita baik, tetapi dalam bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, tentunya kita bijak dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima itu bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini kita mampu memperoleh informasi. Nah, dari informasi itu kita bisa berpikir bahwa apa makna dari informasi ini, atau mengapa informasi ini bisa ada. Intinya dalam bernalar kritis ini kita mampu memperoleh informasi. Nah, yang keenam itu kreatif. Nah, kreatif ini kita melakukan sesuatu yang bermanfaat atau bermakna. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan ini itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Yang kelima itu implementasi. Nah, dari kurikulum Merdeka ini implementasi ada 3. Yang pertama itu merdeka belajar, merdeka berubah, dan merdeka berbagi. Nah, dari ketiga implementasi ini kita bisa mengetahui bahwa untuk mengatasi krisis belajar melalui peningkatan kualitas pembelajaran bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Nah, dari ketiga implementasi ini kita bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan dari peserta didik ini, supaya ketika kita mengetahui apa kelemahan peserta didik, kita bisa menerapkan ketiga implementasi ini. Nah, dari situ kita bisa mengetahui apa kendala, dan ketika kita mengetahui kendala, kita bisa mengatasi krisis yang ada. Nah, dari situ proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Sekian dari penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.